Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Suraya Husniati, NIM 12192263. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencangkup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang ataupun jasa. Model informasi manufaktur seperti gambar di samping ini, subsistem intelijen manufaktur itu bersumber dari internal dan sumber eksternal. Sumber tersebut menjadi sebagian untuk sistem informasi akuntansi, industrial engineering, dan intelijen manufaktur. Kemudian akan di-input ke database dan akan menghasilkan sebuah output seperti subsistem produksi, persediaan kualitas dan biaya yang akan disalurkan kepada pemakai. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Yang pertama ada ROP atau Reorder Point, yang merupakan suatu sistem yang mendasar keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Yang kedua ada MRP atau Material Requirement Planning, yang merupakan suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bagian baku yang diperlukan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu ada MRP2 atau Material Resource Planning, adalah suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif. Selanjutnya ada JIT atau Just in Time, adalah suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat yang diperlukan atau tepat pada waktunya. Selanjutnya ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, yang merupakan suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, serta efisien. CIM menggabungkan robotika dan CIM kontrol mesin. Penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Bagian tersebut yang pertama yaitu ada CAD atau Computer Aided Design, adalah sistem yang digunakan untuk menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur, seperti mobil, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang kedua ada CAE atau Computer Aided Engineering, yang merupakan sistem yang dirancang untuk menganalisa dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda untuk membuat prototipe. Selanjutnya ada CAM atau Computer Aided Manufacturing, adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Selanjutnya yang keempat ada CAPP atau Computer Aided Process Planning, adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Yang terakhir yaitu ada robotik, yang melibatkan penggunaan robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Selanjutnya yaitu sistem informasi pemasaran. Pengertian dari pemasaran sendiri adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkup yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sehingga sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Ada beberapa strategi dalam pemasaran. Yang pertama ada promotion atau promosi, yang merupakan kegiatan periklanan dan penjualan langsung barang atau jasa. Yang kedua ada price atau harga, yaitu kita harus membuat keputusan tentang barang yang akan ditawarkan kepada konsumen. Strategi selanjutnya yaitu tentang place atau tempat, yang merupakan jaringan distribusi
untuk menyalurkan barang yang akan ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu produk atau produk yang dihasilkan. Bisa diimbangkan dengan produk yang akan dijual seperti memperhatikan kualitas serta packaging agar pembeli dapat tertarik tentang produk tersebut. Ada beberapa informasi tentang pemasaran, yaitu yang pertama produk yang dijual dan produk-produk kompetitor, yang kedua cara dan media waktu promosi yang akan dilakukan, lokasi atau tempat penjualan produk, dan harga produk termasuk harga dari kompetitor tersebut. Selanjutnya ada penelitian pemasaran. Penelitian pemasaran merupakan kegiatan dalam melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu merupakan data yang dikumpulkan oleh perusahaan. Cara pengumpulannya yaitu dengan cara survei, mewawancarai mendalam, pengamatan, dan juga pengujian terkendali. Pengumpulan data yang kedua yaitu dengan cara data sekunder atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Dengan pengumpulannya dengan cara mencari dari surat kabar seperti majalah, buku, ataupun internet. Bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada riset pemasaran atau marketing research yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua ada informasi pemasaran atau marketing intelligence yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada pemrosesan transaksi, yaitu sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Yang keempat yaitu peramalan penjualan atau series forecasting, yang berguna untuk melaksanakan peramalan tentang penjualan. Sekian materi yang saya sampaikan, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.